Materi dalam pertemuan kali ini adalah kita akan membahas logika matematika, di mana materi ini sebetulnya sudah kita pelajari dulu waktu kita duduk di SMA gitu ya. Tapi masalahnya kan kita langsung sarjana ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pelajari bareng-bareng aja ya. Oke, langsung nih. Soal nomor 44 nih. Soalnya seperti ini nih, kita baca bareng-bareng. Jika Naruto bukan tokoh kartun, maka Doraemon adalah kucing sungguhan. Pertanyaannya adalah, ingkaran dari pernyataan di atas adalah bla bla bla. A. Jika Naruto adalah tokoh kartun, maka Doraemon bukan kucing sungguhan. B. Jika Doraemon adalah kucing sungguhan, maka Naruto adalah tokoh kartun. C. Dan seterusnya. Nah, kawan-kawan, sebetulnya untuk soal kayak gini nih, kita nggak usah langsung baca satu persatu dulu. Jadi, ya udah kita eksekusi soalnya yang ini. Oh, ini nih kalau ada maka, jika maka, kalau ada jika, lalu maka, berarti ini masalahnya adalah masalah tentang implikasi. Jadi ini materinya tentang implikasi. Implikasi itu cirinya apa? Cirinya jika P, nah jika P, maka Q, maka Q. Ditulisnya biasanya begini. Jika P, maka Q. Nah, kayak gini nih. Pertanyaannya ada ingkaran dari pernyataan di atas. Ingkaran itu apa? Kemarin tuh. Iya betul. Nama lain dari ingkaran adalah negasi. Nama lain dari ingkaran itu adalah negasi. Ingkaran itu adalah negasi atau penyangkalan gitu. Ingkaran itu adalah negasi atau penyangkalan. Ingkaran, garis miring, negasi. Nah, artinya apa? Berarti penyangkalan dari kalimat ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ini, bahwa kita kan punya implikasi nih. P maka Q. Nah, ingkaran dari P maka Q itu ditulisnya kayak gini. Nah, gitu. Gitu kan ya? Sementara pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa P maka Q itu ekuivalen, dia ekuivalen. Nah, ekuivalen kayak tambahnya kayak gini. Ekuivalen dengan apa? Dengan apa coba? Masih ingat gak? Iya betul, negasi P disjungsi Q, itu kan ya? Pada soal yang sebelumnya sudah kita bahas bareng-bareng nih, ekuivalen. Ekuivalen apa? Iya betul, yang memiliki makna yang sama. Jadi nilainya P maka Q ini sama nilainya dengan negasi P disjungsi Q. Nah ini sama aja, berarti nanti nih ingkaran dari apa? Dari negasi P disjungsi Q itu. Nah, ini sama aja dasarnya sebetulnya sejarahnya nih. Ini anggap ini min lah. Min kali min. Iya betul min ya. Kalau min, oh bukan. Kalau min plus berarti plus P. Nah, negasi dari disjungsi lawannya apa? Dibalik. Yang tadi kan dibalik, itulah cara mudah mengingatnya. Ini dibalik. Asalnya ke atas jadi ke bawah. Dibalik. Nah, min kali Q. Min Q berarti gitu. Oh, jadi ternyata kalau begitu nih. Kalau begitu ingkaran dari implikasi itu hasilnya sama dengan P dan negasi Q. Nah, kita tahu bahwa P-nya itu sendiri apa? P-nya sendiri apa? Kita tulis cek di sini. P-nya itu adalah jika Naruto bukan tokoh kartun. Oh, berarti tulis di sini. Jika Naruto bukan tokoh kartun. Tokoh kartun. Nah, gitu ya. Jadi kan konjungsi nih. Kalau konjungsi itu sama dengan dan, bahasa kita itu dan. Jika Naruto bukan tokoh kartun dan kalau di sini kan nggak ada jika sorry kayak gimana nih ngomongnya ya. Kalau ada jika itu kalau ada implikasi, berarti ini nggak usah pakai implikasi karena nggak ada jikanya. Langsung aja Naruto bukan tokoh kartun dan Q-nya apa? Q-nya itu adalah kucing. Doraemon adalah kucing sungguhan. Q-nya itu adalah Doraemon adalah apa? Kucing sungguhan. Maka ingkaran dari Q atau negasi Q itu adalah ya udah tinggal kita tambahin kata tidak atau sisipkan kata bukan di antara kalimat ini. Itu kan pada pertemuan sebelumnya ya. Berarti apa tuh? Doraemon adalah bukan kucing sungguhan. Berarti Doraemon adalah bukan, berarti bukan apa? Kucing sungguhan. Itu ingkaran dari Q-nya, kucing sungguhan gitu ya. Ya udah berarti tinggal kita satuin nih kalimat yang tepat untuk menjawab gitu ya, untuk menjawab masalah yang kita hadapi itu adalah yang ini. Naruto bukan tokoh kartun. Berarti mana nih? Naruto bukan tokoh kartun. Naruto adalah tokoh kartun. Ini bukan ya. Yang A, jika Naruto adalah tokoh kartun. Nah, nggak ada jika sebelum ini juga jika, nggak usah. C, D, E. Ini yang mungkin Naruto adalah tokoh kartun. Nah, ini bukan. Harus ada bukannya. Naruto bukan tokoh kartun. Dan, ini
Sama dengan bawah kan nih. Tapi yang bawah, masalahnya yang bawah itu pakai atau. Berarti ini. Naruto bukan tokoh kartun dan Doraemon bukan kucing sungguhan tuh. Naruto bukan tokoh kartun dan Doraemon nanti sini bukan kucing sungguhan. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang D gitu ya. Jadi kawan-kawan ya, sekali lagi saya ingatkan nih. Jadi untuk menjawab soal ini maka kita harus tahu ingkaran atau negasi dari implikasi. Ingkaran dari negasi itu adalah hasilnya ini. Ya, kalau mau langsung beginilah. Ini sejarahnya kalau ini. Ini sejarahnya ya, sejarahnya nih. Jadi ingkarannya itu adalah P dan negasi Q. Gitu, P dan negasi Q. Begitu. Enough ya? Cukup ya? Cukup. Lanjut soal nomor berikutnya. Masih soal yang berkaitan dengan logika matematika. Oke, langsung kita eksekusi saja soalnya. Jika saya pekerja, maka saya mendapat gaji. Ini berarti pernyataan P-nya. Saya pekerja. Berarti tulis, kamu kita tulis berarti P-nya apa? Saya pekerja. Saya pekerja. Oke. Q-nya apa? Saya mendapat gaji. Saya mendapat gaji. Gitu. Mendapat gaji. Ya, gaji. Kalimat berikut yang ekuivalen dengan pernyataan di atas adalah bla bla bla. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita nggak usah langsung baca ini satu persatu, tapi langsung aja kotret gitu. Oh, kita punya P maka Q. Pernyataan apa ini? Iya betul, implikasi gitu ya. Pernyataan majemuk implikasi ini namanya. Nah, yang ditanyakan adalah ekuivalen. Nah, ekuivalen itu ini simbolnya. Tadi sudah kita bahas ekuivalen dengan apa dia? Implikasi itu ekuivalen dengan apa? Iya betul, negasi P. Nih, jadi negasi ininya. Lalu ini jadi disjungsi. Disjungsi Q. Nih, coba kita cek balik lagi. Intip ke belakang. Nah, yang ini. Negasi P, disjungsi Q. Jadi itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bisa juga. Ini yang pertama. Ternyata implikasi itu bisa juga selain ini. Yang kedua, dia juga ekuivalen dengan apa? Dengan dibalik Q maka P. Nah, dibalik Q maka P. Itu. Tapi catatannya dikasih kumis. Kasih kumis. Maksudnya gimana? Dikasih tanda negasi itu depannya. Negasi artinya dibuat ingkarannya gitu. Ya, kasih kumis itu cara mudah mengingatnya ya. Oh, nah ini pernyataan yang ekuivalen. Jadi kalau begitu pilihan yang tepat nanti yang mungkin itu ada satu, yang ini. Negasi P-nya apa? Kalau P-nya ini, berarti kita buat negasinya dulu ya. P-nya ini, maka negasi P-nya ini adalah saya pekerja, berarti saya bukan bekerja. Saya bukan pekerja. Bukan pekerja. Q-nya apa? Berarti buat Q-nya saya mendapat gaji. Buat negasinya. Negasi Q itu berarti, negasi Q itu dan berarti, sorry di sini. Ke tanda bintang aja lah. Bintang maksudnya ini jangan, biar membedakan antara implikasi dengan ini ya. Negasinya apa? Berarti saya bukan mendapat gaji. Jangan pakai bukan di sini. Tidak mendapat gaji. Tidak mendapat gaji. Gitu ya. Berarti jawaban yang memungkinkan itu ada dua nanti. Satu yang ini, saya bukan pekerja. Ini berarti saya bukan pekerja. Saya bukan pekerja. Bukan pekerja. Nah, atau diskusi. Q-nya apa? Saya mendapat gaji. Saya mendapat gaji. Saya mendapat gaji. Ada nggak di option nih? Saya bukan pekerja atau saya mendapat gaji. Oh, ada nih. Saya bukan pekerja atau ya saya mendapat gaji. Oh, yang A ternyata optionnya gitu ya. Selesai deh. Atau kalau nggak ada, misalkan nanti bisa saja ini dibalik, tapi ini negasi Q dulu. Negasi Q-nya apa tadi? Saya tidak mendapat gaji. Saya tidak mendapat gaji. Tidak mendapat gaji. Mendapat gaji. Mendapat gaji. Gaji. Karena di sini implikasi, pakai jika di sininya. Jika saya tidak mendapat gaji, maka apa? Maka saya bukan pekerja. Nah, ekuivalen dengan ini, bukan pekerja. Itulah. Ya, jadi implikasi itu ternyata ekuivalennya dengan dua pernyataan majemuk berikut. Satu yang ini, yang kedua yang ini. Tinggal dicek optionnya. Oh, yang ini. Ternyata begitu. Lanjut. Soal nomor berikutnya. Nomor 47. Nih, masih logika matematik ya di implikasi. Jadi ternyata implikasi ini banyak yang keluar gitu di soal tes CPNS gitu ya. Makanya kita harus sering latih dengan implikasi gitu ya. Jika Inah mempunyai buku, berarti ini P-nya, maka ia membacanya. Nah, P-nya itu adalah jika Inah. Nah, Inah mempunyai buku. Inah ya, mempunyai buku. Oke. Q-nya adalah ia akan membacanya. Ia akan membacanya. Akan
membacanya, membacanya. Sementara yang ini, Inah tidak membaca. Inah tidak membaca. Berarti negasi ki ya. Inah tidak membaca. Negasi ki-nya adalah Inah tidak membaca, tidak membaca, tidak membaca. Lalu kita punya pernyataan baru atau Inah pandai. Atau Inah pandai, Inah pandai. Berarti apa nih? Inah pandai berarti R lah pernyataan baru ya. Inah pandai, Inah pandai. Oke. Pertanyaannya apa nih? Oh, berarti kita disuruh mencari kesimpulannya gitu ya. Jadi gini, kita di sini kan sudah punya nih P maka ki. Nah, lalu di sini kita punya ki, negasi ki, disjungsi karena di sini ada atau, disjungsi R. Nah, kesimpulannya apa? Gitu kan ya. Kita punya ini P maka ki, lalu negasi ki, disjungsi R, gitu kan ya. Jadi apakah dia kesimpulannya? Itu pertanyaannya begini sebetulnya nanti. Nah, untuk menjawab yang ini sebetulnya agak sedikit lumayan gitu ya. Makanya kita kerjakan pelan-pelan aja agar nanti kawan-kawan ketika kalimatnya diganti dengan kalimat yang lain gitu, dimodif lagi oleh pembuat soal, kita tetap bisa mengerjakannya gitu. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka nanti nih soalnya kita kan tahu kalau P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P. Nah, negasi P disjungsi Q, gitu kan ya. Nah, sekarang di sini bentuk yang ini sama dengan bentuk yang atas, gitu kan? Oh, berarti kita punya sekarang negasi Q disjungsi R. Nah, dia juga berarti kita mundur. Kalau tadi mah dari depan ke belakang, dari depan ke belakang, benar. Kalau sekarang mundur dari belakang ke depan, gitu. Karena dalam matematik mah kiri kanan oke, depan belakang juga oke, gitu ya. A sama dengan B. Nah, berarti B juga sama dengan A, gitu. 2 itu sama ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2, gitu dalam matematik itu. Maka ini pun kalau balik ke sini, ini kan sama aja berarti dengan nih negasi P, berarti jadi P kan, berarti negasi Q jadi apa? Q. Disjungsi jadi implikasi, berarti ini juga disjungsi jadi implikasi. R jadi tetap R, Q tetap Q, berarti R juga tetap R. Oh gitu, berarti ini. Nah, berarti yang Inah, nih yang Inah, Q-nya itu sendiri apa? Inah, negasi dari Q-nya kan Inah tidak membaca, berarti kalau Q-nya berarti apa? Inah membaca, Inah membaca, Inah membaca, Inah membaca. Pakai jika ya kan implikasi. Jika Inah membaca, maka apa R? Inah pandai. Inah pandai gitu ya. Ada nggak di option gitu? Jika Inah membaca, nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti ternyata inginnya dia dalam mempunyai buku. Semua mempunyai buku. Kalau ini pandai udah jelas salah ya. Ini juga Inah mempunyai buku. Semua mempunyai buku kecuali yang C. Berarti buat ini menjadi pempunyai buku. Nah, jika Inah membaca, Inah itu membaca kalau gimana? Lihat di option tadi di kalimatnya. Inah itu jika Inah mempunyai buku maka ia akan membaca. Inah itu akan membaca kalau Inah punya buku. Jadi yang ini sama aja dengan kalimat jika Inah mempunyai buku, ganti buku. Kenapa? Karena kan Inah itu membaca kalau dia punya buku. Jadi diganti sama kita, boleh ini diganti. Jika Inah mempunyai buku, ini berarti oke, nih. Maka Inah pandai, Itu kesimpulannya. Berarti ada nggak di option? Jika Inah mempunyai buku, maka Inah pandai. Oh, yang D berarti yang paling tepat di jawabannya begitu. Mudah ya? Mudah deh.